Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan podcast bersama salah satu narasumber dari Jelajah Rara. Beliau akan menceritakan tentang pengalaman pribadi yang bersinggungan langsung dengan makhluk yang tak kasat mata. Oke Pak, bisa perkenalan langsung dengan sahabat Jelajah Rara? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya yaitu samaran, nama saya ST ya. Lokasi di tempatnya tidak saya sebutkan ya. Di Surabaya pastinya. Surabaya, pastinya di Surabaya. Tapi saya ceritakan masalah goib. Masalah goib ini. Saya dimintai tolong sama orang, tapi ada yang sudah orang itu minta tolong sama orang lain. Nah, masalah yaitu orang hilang. Waktu itu saya itu nongkrong di masjid saya ini. Waktu itu ada orang hilang. Itu pertama itu waktu itu ada kerja bakti, yaitu bikin gorong-gorong. Tapi itu orang 3. Ternyata orang itu keluar minta izin mau kencing dulu. Ternyata beliau dibawa yaitu barang-barang seperti itu, barang yang tidak kelihatan. Nah, akhirnya beliau teman-temannya itu tanya, "Loh ini barusan izin sama saya, ternyata berapa jam ini tidak keluar-keluar." Banyak orang mencari, akhirnya itu anaknya itu dihubungi sama temannya yang kerja tadi. Anaknya itu datang ke Surabaya, sampai 1 hari 2 hari tidak ketemu. Nah, akhirnya beliau mencari orang yaitu orang pinter, kiai itu 5 kiai. Akhirnya sudah 4 hari itu tidak bisa ketemu. Apakah bisa disebutkan lokasi masjidnya jenengan di mana itu? Lokasinya aja kalau misalnya tidak bisa disebutkan lokasi yang sesungguhnya di Surabaya atau di Malang atau di mana Bapak? Di Surabaya. Terus yang hilang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, orangnya asli Wonogiri. Terus asal muasalnya kenapa kok bisa menghilang itu? Apakah di masjid itu pernah terjadi sebelum orang itu atau hanya orang itu aja yang pas waktu itu kejadian itu? Pertama kali, waktu itu memang tempat masjid saya itu tempatnya angker. Dulu itu angker, memang itu dulu itu tambak. Tambak, akhirnya saya dikasih tanah itu, orang itu wakaf. Akhirnya beliau saya bangun. Nah, saya bangun. Tujuan wakafnya untuk masjid. Untuk masjid. Mulai dari awalnya Pak? Ya, dari awalnya. Akhirnya beliau bikin gorong-gorong di masjid itu. Gorong-gorong untuk kerja bakti ya. warga untuk membangun gorong-gorong itu. Ternyata orang itu disuruh sama RT RW, disuruh RT RW khusus, khusus bikin gorong-gorong. Nah, akhirnya itu orang 3, yang 1 itu hilang. Jadi orang 3 itu yang 1 hilang hanya karena ingin bikin gorong-gorong. Iya, betul. Terus akhirnya beliau menghubungi sama keluarganya, anaknya itu. Akhirnya anak datang dari Wonogiri, akhirnya ke Surabaya. Nah, di tempat itu. Akhirnya beliau bingung juga. Jadi orang kampung mencari semua di tempat-tempat angker. Awalnya izinnya cuma kencing. Iya, kencing itu. Jadi hilangnya pas di lokasi tempat dia kencing itu atau di lokasi masjid atau di lokasi lain, Bapak? Di lokasi sebelah masjid. Iya. Akhirnya di situ sampai ditunggu sampai berapa jam, akhirnya bingung temannya itu. Akhirnya menghubungi sama RT sama RW, ternyata juga bingung RT RW. Akhirnya beliau menghubungi sama anaknya itu meluncur di Surabaya. Dari Wonogiri ke Surabaya. Dari Surabaya. Akhirnya juga untuk mencari orang yang hilang itu tadi. Akhirnya juga bingung, namanya orang tua. Itu orang tuanya anak yang dari Wonogiri itu tadi. Yang hilang itu orang tuanya. Iya. Akhirnya juga bingung. Akhirnya tanya-tanya gitu, orang pinter. Akhirnya mencari dukun dari Bojonegoro 1, dari Banyuwangi 1, dari Probolinggo 1.
terus dari Ngawi 1. Didatangkan ke situ semua? Nah, akhirnya beliau sampai 3 hari tidak sampai keluar, anaknya tidak sampai ketemu. Jadi dirituali selama 3 hari belum keluar sama Belum sekali. keluar. Terus akhirnya RT RW Ya. datang ke rumah saya, Iya. minta tolong. Aku ya juga tidak mau, masalahnya itu sudah ditangani orang lain. Iya. Nanti kalau saya ikut campur, saya tidak enak. Iya. Akhirnya orang itu buka tangan. Gini. Buka tangan, otomatis bilang sama saya, katanya beliau tidak kuat. Tidak mampu. Tidak gitu mampu, ya. tidak bisa mencari. Ada alasan kenapa beliau tidak mampu? Para sesepuh tadi kenapa kok tidak mampu? Apakah ada gangguan-gangguan dari masjid tersebut? Ada gangguan-gangguan, katanya beliau ilmunya tinggi. Oh gitu. Terus ya, Pak? Akhirnya beliau RT RW itu datangi saya. Gini Pak, kalau orang itu sudah buka tangan, aku tidak mampu. Apa boleh saya ini terjun ke lokasi? Ternyata beliau buka tangan tidak mampu. Akhirnya saya bilang sama RT RW, ya Pak, memang saya mau menolong. Sebisa saya. Kalau boleh tahu yang hilang itu boleh disebutkan namanya, tempatnya di mana? Apakah boleh Bapak? Tidak boleh. Oh gitu. Tidak boleh. Ini yang penting itu orang itu bisa ketemu. Oh, tapi akhirnya dari kejadian tersebut setelah Bapak turun tangan, orangnya ketemu? Belum ketemu. Saya itu mencari dulu di mana lokasinya. Iya. Ternyata besoknya itu waktu kurang 1 hari itu sudah bilang sama saya, yang pinjem orang itu. Saya dibisiki, aku pinjem orang ini cuma 1 minggu. Untuk bisikan atau orang berwujud atau melalui itu mimpi? Bisikan. Ya. Bisikan pertama, bisikan waktu itu malam saya ini ritual di masjid itu. Ternyata itu ada orang sosok manusia. Tapi wajahnya tidak tahu. Tidak nampak gitu loh. Nah, akhirnya itu bilang sama saya, memang aku pinjam ini 1 minggu saya kembalikan. Berhubung sampean datangi saya, harus bisa keluar. Akhirnya saya keluarkan. Kembalikan. Nah, saya kembalikan kepada si anaknya. Keluarganya. Tujuan beliau untuk pinjam itu untuk apa gitu Pak? Untuk beliau itu punya hajat. Oh, jadi tugas beliau yang hilang ini dipinjam hanya untuk hajatan alam goib itu. Nah, ternyata beliau belum selesai hajatan itu. Nah, saya minta mohon supaya anak ini dikembalikan. Masalahnya anaknya itu bingung. Masalahnya orang tuanya. Nah, akhirnya, ya aku minta apa? Minta hanya minyak sama kapas. Gitu. Oh, jadi sebagai tukar ya, alat tukar dari orang tersebut. Alat tukar itu akhirnya anaknya itu saya bilangi, Mas, sampean bilang minyak ini hanya 10.000 sama kapas. Nah, waktu itu jam 2 malam mencari minyak tidak dapat. Akhirnya saya di Masjid Ampel. Akhirnya ketemu itu minyaknya sesuai dengan permintaan beliau. Ternyata minyaknya dapat, tapi minyaknya itu dikasih harga mahal. Wis enggak apa-apa. Apa boleh tahu minyaknya itu jenisnya apa, namanya apa? Minyaknya minyak misik hitam. Oh gitu. Oh, minyak misik hitam yang asli ya Pak ya? Yang asli, tanpa alkohol. Nah, yang asli. Ternyata beliau, Pak, ini harganya 250. Wis enggak masalah. Masalah sampean ngasih orang-orang seperti itu habis 25 juta. Wow, berarti 100 kali lipatnya nggih Pak? Iya. Kurang lebih ya Pak ya? Ya Allah. Cuma 25.000. Tolong diambil. Penting Bapak sampean keluar dari tempat itu. Akhirnya beliau mencari minyak sama saya. Mencari minyak dapat, tapi kapasnya udah dapat. Hanya yang diminta itu justru yang mudah ya Pak sebenarnya. Kalau misalnya
kalau nggak dicari ada, kalau dicari nggak ada, Nggak ada. gitu ya. Akhirnya minyak itu dapat, kapas nggak dapat. Terus saya wis gini aja. Memang yang dapat itu minyaknya, kapas nggak masalah. Nanti mudah-mudahan Allah memberi. Saya keluar dari Masjid Ampel, masuk ke rumah, kapas itu sudah menyepak. Ada di meja saya. Ada yang memberi lah ibaratnya. Ada yang memberi. Ada campur tangan Gusti Allah lah di sini ya. Begitulah. Katanya orang tua itu minyak itu sampean kasih kapas, taruh pintu yang paling depan. Pintu saya ini. Pintu rumah saya. Iya. Akhirnya saya paku di situ, itu keluar itu asap. Asap berwarna putih. Nah, berwarna putih itu menyebar di rumah saya itu sampai seperti rumah kebakaran. Itu nyata nggih Pak? Real itu nyata. Nah, akhirnya beliau ada bisian lagi. Ger, iki ndak tak keluarnya di rumah saya, ndak keluarnya di rumah kamu, tapi tak keluarno di tempat lain, lokasi lain. Nanti tak keluarnya di lokasi gini, sampean nanti gempar. Itu besoknya itu orang itu keluarnya di Tapen Jombang. Akhirnya beliau tak suruh pergi ke rumah saya. Biasanya kalau diambil seperti orang barang-barang goib keluar dari itu, kebanyakan itu linglung. Gila. Gila. Otomatis tolong Mas sampai bawa ke rumah saya. Tambah-tambah itu orang itu tanya sama saya ini apa dari Surabaya dari Jombang ke Surabaya loh. Yang jalan itu sampean Pak, kok tanya sama saya. Nah, yang penting itu sampean selamat. Tak gitunya. Akhirnya beliau, saya ini loh Pak, saya ini di lokasi masjid ini. Saya ini duduk di sini. Banyak orang itu buat sampah. Saya juga tahu. Saya dihuruki sama sampah sudah tahu. Oh, berarti beliau melihat apa kegiatan yang warga sekitar itu, berarti seperti apa ya? Dia melihat orang yang di depan, tapi orang yang di depan itu tidak melihat. Gitu. Jadi dibuangin sampah. Iya. Kok beliau diem aja gitu tanpa bilang. Masalah enggak saya bicara. Cuma melihat saja ya Pak. Setelah itu ya sudah, nanti kalau sudah dari Jombang suruh ke rumah, akhirnya ya seperti biasa gitu loh. Akhirnya mengucapkan terima kasih. Saya ini kok enggak ketemu sampean Pak waktu awalnya. Yang keluarganya atau keluarganya sama RT RW ini. Memangnya pertama RT RW itu tanya sama saya, tolong Pak Narto, aku tolong dibantu mencari anaknya ini yang hilang. Ya masalahnya itu. Berarti cuma hanya berbekal dengan misik hitam sama kapas saja. Ya Allah. Ngapunten. Tadi jenengan kan belum memperkenalkan kerjaannya jenengan apa, namanya sampean siapa, dan lokasi rumah sampean di mana gitu Bapak. Monggo saya menjelaskan. Pekerjaan saya ya, mohon maaf ya, pekerjaan saya ini sistemnya seperti ini, jelajah Rara ini. Berarti penjelajahan di mana mencari barang-barang yang tidak kasat mata. Iya betul. Kayaknya asik ini Mang. Kalau semisalnya beliau diajak penjelajahan, penyelusuran di lokasi-lokasi yang mistis ya ibaratnya. Beliau ini ternyata lebih condong ke bagian yang tidak kasat mata ya gitu ya Pak ya. Betul. Selama penelusuran, selama jenengan bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata, apa jenengan punya cerita lain selain itu tadi? Cerita lain mulai awal saya masih SMP. SMP itu waktu maghrib. Nah, mulai awalnya saya hubungan sama goib. Maghrib itu saya masuk rumah. Saya senang saya sambung ayam. Tapi ayam itu apa? Adu ayam. Tapi enggak judi, enggak pakai uang.
kesenangan saya itu. Nah, akhirnya beliau waktu maghrib aku mau sembahyang, itu ayam mulus putih itu masuk ke rumah saya. Beliau itu sosok ayam atau manusia? Ayam. Oh, Ayam itu dari makam punden Belanda Belanda. Lokasinya di mana, Pak? di daerah Nganjuk. Oh, berarti ini ceritanya di daerah Nganjuk. Nganjuk, Oh, iya. Bapak ini berasal dari Nganjuk. Nganjuk, Oh, siap, iya. siap. Oke. Nah, Lanjut, Bapak. waktu itu saya pegang itu diem aja. Ayamnya diem aja, tapi tak pakai sangkar. Tahu sangkar? Iya, tahu. Ya, kalau orang Jawa kurungan. Iya. Ya, tak masukin kurungan, malam itu tak lihat, wis ndak ada ayamnya itu. Oh, berarti jenengan ayamnya nyata. Nyata. Tak masuk nih tempat nih kurungan itu malamnya itu tak lihat ndak ada. Oke. Akhirnya itu jam 12 malam sampai jam 1 ndak ada sama sekali. Saya tunggu itu. Ayam itu. Ayamnya saya tunggu. Akhirnya saya tidur. Tidur sebentar. Saya lihat lagi ayam ada lagi di situ. Akhirnya beliau paginya. Iya. Saya lihat ada lagi, Iya. tapi saya tidak ngambil dari kurang, tapi sudah keluar Di atas. bukan di tempat pintu di luar rumah. Yang luar kan? Tidak tahu, itu keluar sendiri, Oke, Pak. Terus kayaknya tambah menarik ya, menarik terus. keluar di rumah ya, di depan rumah. Akhirnya saya pegang, itu kira-kira jam 4 subuh keluar. Tak ambil lagi, tak pakai kurungan lagi di depan pintu, depan rumah. Ya, akhirnya jam 10 pagi saya adu. Adu itu Ya, saya itu loh supaya adu ayam. Ya. Akhirnya ayam saya itu kalah. Ayam saya kalah waktu itu saya sakit. Ayam kalah, Bapak sakit. Pingsan. Oh, berarti Pingsan itu waktu itu di lokasi di makam itu. Terus akhirnya ayam itu kalah diambil sama teman saya. Tapi baju saya itu masih di situ. Di situ maksudnya, Pak? Di lokasi makam. Berarti Bapak dalam keadaan pingsan tidak pakai baju? Loh, waktu itu enggak pakai baju, cuma baju saya ini saya sambil. Waktu itu saya pingsan, otomatis baju saya akan jatuh. Akhirnya ayamnya itu bapak teman saya. Akhirnya, lu ini kok bajunya mana? Teman saya kembali lagi ke makam, ngambil baju saya tidak kuat. Ngambil baju itu tidak kuat. Akhirnya saya sadar, dibawa ke rumah, sadar, tolong baju saya sampai ambil. Tidak kuat, Pak, tidak kuat. Tolong mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung diambil bisa. Akhirnya saya sakit 3 bulan. Dari adu ayam itu tadi? 3 bulan saya tidak bisa makan. Makan itu dari selang. 1 sendok itu loh, masuk tidak bisa. Ini ada linggis itu. Di gegernya itu ada linggis. Itu nyata atau kayak biasa? Goib itu. Jadi saya ini duduk tidak bisa. Harus tidur. Itu 3 bulan. Selama 3 bulan nggak makan? Nggak makan. Tapi minum? Nggak, minumnya ya pakai sendok itu. Oke. Satu, cuma sedikit-sedikit. Akhirnya ibu saya bingung, bagaimana ini? Akhirnya saya dikasih orang pinter. Orang pinter datang ke rumah. Wes gini aja, anakmu saya ambil. Akhirnya sama ibu saya dikasih wes sampean ambil anak saya. Tanpa mikir panjang? Iya. Penting anak saya sembuh. Wes sampean ambil anak saya. Akhirnya saya di situ, akhirnya 1 minggu waras, sembuh total. Akhirnya saya ini mondok lagi. Ibaratnya ngilmu. Mulai bujangan itu, mulai SMP saya mengembara, mencari ilmu. Mencari ilmu. Saya di pondok-pondok mana itu tak kunjungi supaya kepengen mempunyai ilmu baik lah. Ilmu baik. Nah, akhirnya saya waktu itu pondok mana nggih, Pak? Pondok Jombang. Oh, di Jombang. Berarti Bapak dari Nganjuk nggih? Nganjuk ke Jombang. Mondok. Dari beliau berarti yang mengambil jenengan itu posisinya di Jombang? Bukan, di desa saya.
Oh, di Nganjuk juga. Di saya itu waktu yang ngambil itu orangnya juga mondok di Jombang. Jombang. Oke, Nah, oke. Terus Pak? akhirnya saya dipondokkan di Jombang sampai saya 6 tahun. Akhirnya saya keluar lagi di pondok, lari ke Pandeglang, Banten. Itu karena tidak mau mondok atau pengen ilmu yang lebih kuat lagi? Pengen supaya tahu ilmu-ilmu gitu loh. Oke, Pak. Akhirnya saya di Pandeglang, guru besar saya itu namanya itu di Pandeglang, Banten sana. Masih ada sekarang? Almarhum sudah. Nah, waktu meninggalnya aku di sana. Nah, di sana itu 6 tahun. 6 tahun beliau meninggal, akhirnya saya pulang ke Nganjuk lagi. Nah, ceritanya seperti itu. Nanti bisa, awal mula bersinggungan dengan goib gitu. Iya, itu sungguhan goib terus itu. Saya mencari goib terus itu. Saya pernah dengar Bapak ini pernah mendapatkan benda-benda goib itu, apakah benar atau gimana Pak? Itu berupa apa nggih Pak nggih? Berupa keris, berupa seperti golekan, boneka, seperti cincin itu. Nah, alhamdulillah saya ini dapat guru goib lagi. Ternyata beliau tidak boleh mengambil barang di punden-punden. Alhamdulillah saya ngikuti beliau. Masalahnya saya kuat, nanti keluarga saya yang kena imbasnya gitu. Begitu banyak pengalaman goib beliau yang membuat inspirasi kita sebagai tim sahabat Jalajarara ingin mengetahui lebih banyak beliau, mengetahui cerita beliau, di mana beliau mulai dari awal sampai sekarang, yang mendapatkan banyak pusaka, yang mendapatkan banyak wejangan, yang mendapatkan banyak pengalaman. Ternyata semakin kesini semakin pengen menjadi lebih baik gitu nggih Pak. Jadi semakin kesini semakin harus meninggalkan ego yang terlalu tinggi gitu. Betul. Setelah jenengan bersinggungan dengan goib, perasaan jenengan itu seneng atau sedih atau takut atau gimana Pak? Sebenarnya ya ada sedih, ada senengi. Ya, sedihnya itu kadang-kadang ada yang orang itu buat tumbal. Tumbal itu memang nyata nggih Pak? Nyata itu, mengeluh terus kesakitan. Maaf nggih, setiap kita bilang tumbal pasti ada aja kejadian itu, kayak lampu mati atau barang-barang yang ada di sini itu jatuh atau gimana gitu Pak. Terus bisa diceritakan lagi Pak yang sedih tadi? Yang sedih itu masalah ya seperti orang-orang yang seperti kecelakaan, kan ada yang matanya hilang, sing wajahnya itu berantakan, wis itu sedih lah itu. Beliau itu hanya seperti keluarga saya seperti itu, terus bagaimana itu sedih saya. Beliau itu minta untuk disempurnakan atau minta dicarikan organ-organ tubuh yang hilang atau gimana Pak? Kadang-kadang minta organnya itu minta tolong dikembalikan Pak. Kadang-kadang orangnya itu cuma mengeluh kesakitan. Itu kebanyakan seperti itu. Minta tolong gitu. Nah, yang senang itu kadang-kadang goib-goib itu ada yang cantik, ada yang ganteng, ramah tamah. Seperti bisa bicara seperti orang biasa ini. Berarti goib itu seperti kita nggih? Seperti kita ini. Ada yang ganteng juga, ada yang ganteng, yang cantik itu termasuk jin atau termasuk setan atau termasuk apa nggih Pak nggih? Bukan jin, bukan setan. Kadang-kadang barang jin itu juga bagus. Nggih. Ya. Kadang-kadang setan itu ada yang bagus gitu loh. Nah, bisa berubah-berubah seperti itu. Kalau semisalnya jenengan bisa menolong, apa beliau itu memberikan jenengan sesuatu atau cuma ucapan terima kasih atau hadiah atau apa gitu Pak? Tidak ada hadiah, cuma beliau itu mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang banyak. Cuma seperti itu.
Bukan minta, tak kasih gini, tak kasih gini, bukan. Oh gitu. Nah. Jadi sepenangkapan saya tadi, setelah jenengan melakukan nolong beliau, sosok-sosok beliau yang tersesat lah ibaratnya ya, yang masih gentayangan lah, yang belum sempurna lah, itu hanya ingin didoakan, hanya ingin disempurnakan gitu aja nggih Pak. Iya. Bukan untuk yang aneh-aneh. Ya minta cuma didoakan supaya saya ini normal kembali seperti itu. Oh gitu. Oke Pak, cukup. Terima kasih untuk Bapak atas waktunya, atas ceritanya yang menarik, yang mulai dari awal sampai sekarang, yang bersinggungan langsung dengan beliau-beliau yang tak kasat mata. Ternyata menarik juga ya kalau semisalnya untuk dikulik lebih dalam lagi, kalau semisalnya kita dapat bersinggungan langsung, dapat berkomunikasi langsung, ternyata itu kalau kita menanggapinya positif, dia ikut positif. Kalau kita menanggapinya negatif, beliau juga ikut negatif. Iya, gitu. betul. Oke, terima kasih sahabat Jajarara Nusantara. Kita akan kembali lagi bersama narasumber dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saksikan untuk cerita-cerita yang lebih baik, cerita-cerita yang lebih menarik, saksikan di channel YouTube kita, Jajarara Official. Selamat malam.